Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kita buka pengajian kita pagi hari ini dengan sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya. Pagi ini kita akan kembangkan ayat-ayat gharib atau bacaan-bacaan muskilat. Judulnya fil muskilat. Ya. Bacaan-bacaan muskilat artinya bacaan-bacaan yang berlaku tidak umum, ya, atau tidak berlaku umum, hanya berada pada ayat-ayat tertentu saja, ya. Nah, kadang-kadang ada antara tulisan dan bacaan itu tidak harus sama dengan yang tertulis, ya. Yang tertulis tidak harus sama dengan yang terbaca, gitu ya. Itu namanya ayat muskilat. Ya, jadi muskilat itu menurut bahasa adalah sesuatu yang disamarkan, ya. Sedangkan menurut istilah ilmu tajwid, pengucapan kata yang tidak berlaku secara umum. Contoh misalnya begini. Setiap kata ana. Ana ini apa? Saya, aku. Saya, aku. Ya, secara umum ana terkait dengan manusia, ana terkait dengan setan, ana terkait dengan Fir'aun, ana terkait dengan Korun, ada lagi ana terkait dengan iblis, ana terkait dengan pemilik segalanya. Ya, ana terkait dengan nama Allah, ya. Allah dalam Al-Qur'an sering menuliskan di situ dengan kata ana, ya, dengan kata ana, ananya Allah. Setiap kata ana secara umum tertulis panjang. Ya, setiap kata ana secara umum tertulis panjang. Artinya kalau dia berdiri sendiri akan dibaca panjang. Ana. Gitu ya. Ana. Kemudian dalam praktek bertajwid, ketika ada kata ana, maka di sini ada yang namanya sifrun mustatil. Sifrun mustatil. Sifrun itu artinya bulat. Mustatil itu artinya panjang. Ya, asal kata dari tawil. Ya, mustatil artinya apa? Panjang. Makanya di sini nampak lonjong. Lonjong ini adalah dari kata sifrun mustatil. Sifrun bulat, mustatil itu panjang. Bulat dicampur panjang. Nah, jadi lonjong. Saya sering menjelaskan ketika sifrun mustatil itu ibarat makanan itu combro. Tahu combro? Lonjong kan? Lonjong nggak? Kalau yang mustajir itu misro, bulat. Betul. Nah, sifrun mustatil dibaca pendek tanpa mad ketika wasol. Wala ana bidum ma abadtum. Ini kenapa dibaca pendek? Karena di sini ada kasus sifrun mustatil. Dibaca pendek ketika wasol artinya tidak melibatkan alif sebagai mad.
Wala ana 'abidum ma 'abattum. Ini juga perlu perhatian nih. Ini banyak yang membaca abattum itu masih ada unsur dalnya. Ya, unsur dalnya itu harus sirna sama sekali. Karena pertemuan antara dua huruf yang sama-sama huruf istifal. Dua-duanya istifal kan? Huruf dal istifal, huruf ta istifal. Ya, makanya cara bacanya full ta. Wala ana 'abidum ma 'abattum. Masih banyak baca abattum. Ya, abattum. Kalau qalqalah itu sudah hampir banyak yang tahu tidak pakai qalqalah. Kenapa? Di sini sudah disertakan tasydid dalam penulisannya. Ya. Oke, setiap kata ana. Nah, ini yang namanya masuk dalam kelompok ayat-ayat muskilat, terutama dalam kata ana. Ya, diulangi nggak? Tuh baru nyampe, diulangin nggak? Ya, ya, muskilat itu artinya perlakuan kepada ayat-ayat tertentu, ya. Kalau secara bahasa muskilat artinya disamarkan. Kalau secara ilmu tajwid atau istilah adalah pengucapan kata yang tidak berlaku umum. Tulisannya koyok ngono, mocone koyok ngono, koyok ngene gitu. Artinya tidak sesuai dengan tulisan. Lo tulisan panjang baca pendek. Wala ana 'abidum ma 'abattum. Ketika wasal begitu. Tapi ketika Bapak waqaf pada ana, maka akan dibaca wala ana, dua harokat. Artinya tetap menjadi mat tabi'i ketika waqaf, tidak ada mat tabi'i ketika wasal. Kata ana, ini menyangkut anak siapa? Anak yang mewakilkan siapa? Orang di sini. Ya, saya tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. Nah, kemudian mana lagi? Qala ana uhyi wa umit. Ini qolanya siapa? Ya. Anaknya siapa tuh? Allah. Kata Allah, Allah berfirman, Allah berkata, aku yang menghidupkan dan mematikan. Nah, di sini kalau wakaf di ana, qala ana. Gitu. Ya, kalau wasal, qala ana uhyi wa umit. Jadi kalau udah belajar qiraat baru udah. Nanti kalau ada riwayat Warash di situ dibacanya 6 harokat. Itu, ya. Oke. Sekarang nyangkut lagi tentang ananya Allah. La ilaha illa ana. Nih, ada ayat lagi. La ilaha ya illa ana. Ananya siapa nih? Allah. Tidak ada Tuhan kecuali aku. Akunya aku Allah. Ketika wasal di sini 2 harokat. La ilaha illa ana. Boleh dilihat pada surah Anbiya ayat 25. Di situ la ilaha illa ana fa'budun. Tulisannya begitu. Ya, di buku ada ya, udah ya? Ada. Ya, ana fa'budun. Ketika wasal ananya dibaca
panjang. Nah, seperti itu. Ini contoh-contoh pada kata ana. Ya, kemudian ada kata lakinna. Ya, ada kata lakinna wallah. Surah apa nih? Ayat berapa? 30? Kok tahu? Oh, udah baca maksudnya. Ya. Al-Kahfi ayat 38. Ya. Asal kata lakinna itu adalah lakin ana. Ya. Asal katanya lakin ana. Karena mengambil dari asal katanya lakin ana, maka ketika diwasal membacanya lakinnahu Allah. Ya. Lakinnahu Allah. Kalau waqaf lakinna gitu. Dua harokat. Ya. Kemudian yang ketiga, pada setiap kata samuda. Di Quran banyak kata nah, di sini bulat. Ini bulat nih, bukan lonjong. Di atas alif bulat. Itu namanya sifrun apa? Sifrun mustadir. Ya. Arti sifrun itu bulat, mustadir artinya sempurna. Ya, full, penuh. Berarti sifrun mustadir adalah bulat sempurna, bulat penuh. Makanya di situ indikatornya adalah bulat penuh. Nah, ketika tanda-tanda seperti ini, maka cara bacanya adalah dengan tidak melibatkan alif, baik di dalam waqaf maupun ketika wasal. Jadi alif tidak berfungsi sama sekali sebagai mad. Contoh, ada kata samuda, ala inna samuda kafaru. Contoh, bisa dilihat pada surah Hud ayat 68. Ya. Ala inna samuda kafaru. Jangan dibaca ala inna samuda kafaru. Nggak boleh dibaca panjang walaupun di situ ada alif. Ya, alifnya apa? Alif sifir. Ya, di situ. Jadi tidak dilibatkan menjadi mad ketika wasal maupun ketika waqaf. Nah, sekarang kalau waqaf gimana bacanya? Kalau waqaf di tamud gimana? Coba saya akan baca dua contoh. Ala inna samuda. Satu. Ala inna samud. Yang kedua, yang pertama. Yang kedua, kan tadi sifrun mustadir itu tidak melibatkan alif ketika waqaf maupun wasal. Jadi alif itu sama sekali tidak berpengaruh kepada cara baca, gitu. Ya, jadi kalau waqaf menjadi mad arid lisukun, itu. Pada 68. Pada Al-Furqan misalnya, pada Al-Furqan pada ayat 38. Wa'adan wa thamud wa ashabar ras. Waqaf
وعادا وثمود. Ya, caranya begitu. Karena di situ menjadikan dal itu adalah sukun aridhah dan sebelumnya adalah sukun mad, maka di situ diposisikan sebagai mad arid lis. Berarti dua boleh? Dua boleh? Empat boleh? Enam boleh? Sama saudara tujuh boleh? Sama saudara? Ya. Kalau lebih dari 6 namanya melanggar aturan cara baca maksimal. Ya, dalam Al-Qur'an mad yang paling panjang itu berapa harokat? 6. Lebih dari 6 itu namanya melanggar aturan. Karena 6 itu sudah isba'. Apa isba'? Kenyang, penuh. Ya, isba'. Kalau azan boleh, ya, ya. Kalau pakus azan di TVRI itu 15 rakaat panjangnya, bukan harokat lagi, rakaat, ya. Ya lanjut lagi tuh, luap napas nggak apa-apa, nggak ada yang protes, karena tidak ada pengaruh, ya. Azan saya udah lama di TVRI itu, ya. Subuh sama maghrib, ya. Maghrib dulu saya mau dikasih duit tuh, Pak Ustadz mau dibayar di depan apa di royalti aja? Enggak Pak, saya buat sedekah aja. Udah bertahun-tahun itu, tahun-tahun berapa itu? Ya. Al-Furqan 3:38. Sekarang An-Najm ayat 51. Wa thamud fama abqa. Wakaf Thamud gimana? Wa Thamud. Ya? Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Dari kata-kata Samuda. Ya, tulisannya Samuda, kemudian cara baca wasal tanpa melibatkan alif, alifnya bukan alif mad. Samuda kafaru. Samuda wa asha. Samuda fama. Ya. Kalau waqaf Samud. Oke. Ya, kalau wasal 2 bat 6. Sekarang coba lihat di Yunus. Ya, surah Yunus ayat 88. Ada wa malaihi, ada wa malaahu. Di situ alifnya itu bukan alif mad juga. Kalau waqaf wa malaih. Kalau wasal wa malaihi. Gitu. Jadi di situ jangan dianggap sebagai mad. Gitu ya. Itu termasuk bacaan yang muskilat, ya. Oke. Coba lihat surah Yunus. Yunus 75, Yunus 88. Ya, Yunus 75 saya baca. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'auna wa mala'i. Laknya pendek panjang? Pendek. Wa Harun ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin.
Kalau waqaf la tidak panjang, kalau wasol juga la, di situ alifnya bukan alif mad. Ya, waqaf wasol pendek, ya. Ya. Di ayat berapa? 75. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'auna wa mala'ih. Iya, waqaf itu ya. Wa mala'ih. Lanjut. Tsumma ba'atsna min ba'dihim Musa wa Harun ila Fir'auna wa mala'ihi bi ayatina fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Sedang salah bacaan saya? Ada tanafus. Nah, berarti udah tahu orang salah. Ya, itu sengaja saya tanafus buat nanya maksudnya. Oke. Saya baca salah apa benar nih? Di ayat Yunus 88. Yunus 88. Udah? وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. Ada yang salah? Ayo. Kenapa dunianya? Dunia muharakat. Ya. Ya. Sekarang saya baca lagi. Wa qala Musa rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinah. Ya, ini berarti sudah cerdas. Ya, tahu yang salah. Nanti suruh baca atu-atu. Enggak apa-apa kan? Oke. Ini pada surah Yunus 75 dan 88. Oke. Jadi di sini tidak ada mad pada alif yang tertera di sana. Oke, pada kata salasila. Ya, terdapat pada surah Ad-Dahr ayat 4. Ad-Dahr itu namanya dua. Ada Ad-Dahr, ada Al-Insan. Oh. Ya. Surah Ad-Dahr. Ya, kalau di Quran tidak ada surah Ad-Dahr, cari surah Al-Insan. Ya. Surah yang berapa ya? Ayat 64. Ayatnya 4. Ayatnya ayat 4. Ya. Surah yang berapa? Surah yang ke-7? 6. Ayatnya yang ke-4. Oke. Kata salasila yang terdapat pada Ad-Dahr ayat 4 dibaca sebagai berikut. Apabila wasal dibaca dengan qasar, 1 harokat.
Ya, qasar dalam artian tanpa mad di sini. Ya, satu harokat berarti tidak ada mad. Apabila dibaca waqaf maka dibaca mad 2 harokat dan boleh dibaca dengan sukun. Jadi boleh dengan mad, boleh dengan sukun. Contoh ketika wasol. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Ya, di mana? Salasil. Ketika tulisannya salasila, di situ cara wasal salasila wa aghlala wa sa'ira. La-nya tidak dibaca dengan mad. Jadi alifnya tidak berpengaruh dengan mad. Ya. Cara wasal. Ya, boleh mau coba sama-sama? Oke. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlala wa sa'ira. Coba Bu Cipi baca wasal. Iya, ketika wasol bacanya begitu. Sekarang ketika waqaf ada 2 pilihan, boleh dengan sukun, boleh dengan mad. Ya, boleh dengan sukun, boleh dengan mad 2 harakat. Ya. Contoh, inna a'tadna lil kafirina salasila. Cara waqaf begitu. Yang pertama, yuk sama-sama. Inna Oke. Yang kedua boleh dengan sukun. Inna a'tadna lil kafirina salasil. Nanti kalau MTQ kan LBQ mau ada tuh acara apa tuh? Nanti katanya dalam ulang tahun LBQ mau ada acara haflah, ada MTQ, ya MTQ antar kakek-kakek dan nenek-nenek, ya dewan hakimnya guru-guru LBQ, ya nanti pesertanya bapak-bapak dan ibu-ibu perwakilan antar kelas. Nah, kelas ini wakilnya siapa? Qori'ahnya siapa? Qori'nya siapa? Gitu. Ya, nanti dicari ayat-ayat yang begini tuh. Ya. Waqaf. Waqafnya salasila. Kemudian waqaf lagi salasil. Wasal salasila wa aghlala wa sa'ira. Tapi pakai lagu. Ya, kan tilawah. Ya, iya pakai lagu ras ala nawa. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa
ضلالا وسعيرا. Pakai lagu ya. Nanti murid Ustadz siapa yang juara? Ya, oke. Sekarang kata qawariro. Ini yang paling banyak suka pada bingung nih. Kata qawariro. Surah Ad-Dahr ayat 15 dan 16. Surah Ad-Dahr atau Al-Insan ayat 15 dan 16. Ini harus serius nih, agak ribet di sini. Ya, ada dua qawariro. Ada dua qawariro. Qawariro di ayat 15 akhir dan qawariro di ayat 16 awal. Ada enggak? Ya, coba sekarang lihat di 15 awal. 15 akhir. وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَا. Ketika wasal, waqaf, bacanya begitu. Di ayat 15 waqaf bacanya qawariro. Begitu. Ya, dua harokat, jangan dua rokaat. Ya, dua harokat seperti mad tabi'i, dibaca dengan mad tabi'i dua harokat ketika waqaf. Di situ tandanya di alif lonjong apa bulat? Bulat apa lonjong? Qawariro yang 15 akhir. Lonjong. Berarti sifrun apa? Mustatil. Ketika waqaf dua harokat. Ya, sekarang saya sambung dengan qawariro berikutnya pada ayat 16. Sekarang saya waqaf di qawariro ayat 16. Wa yutafu alaihim بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير. Betul nggak? Betul. Ada yang salah? Alasannya apa? Ya, ya udah, kalau udah bilang betul nggak ada alasan, orang udah betul. Maksudnya pada qawariro yang kedua cara bacanya betul nggak? Iya, karena di situ sifrun mustadir. Qawariro yang kedua itu bulat apa lonjong? Bulat. Berarti tidak melibatkan alif ketika waqaf, alifnya abaikan saja gitu. Ya, jadi boleh 2, 4, 6 menjadi arif sukun. Itu. Ya, saya baca ya. Sambung qawariro yang pertama dengan qawariro yang kedua. Wa yuqafu 'alaihim bi aniyatin min وأكواب كانت قوارير قوارير. Saya pakai 2 harokat. Boleh dengan 4. Qawarir qawarir. 4 harokat. Boleh pakai 6. Qawarir qawarir. 6 harokat. Kalau
Qaf di qawariro yang kedua. Sekarang kalau disambung dua-duanya, وَيُطَافُ عَلَيْهِمْ بِآنِيَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَارِيرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوهَا تَقْدِيرًا. Itu cara baca langsung begitu. Qawariro yang kedua selalu tidak melibatkan sedang qawariro yang pertama ketika waqaf alif menjadi mad, ketika wasal alif abaikan. Paham dong? Ya? Ya. Yang 15 tadi itu kalau misalnya kita waqaf tidak berlaku 246. Enggak berlaku. Berlaku hanya dengan mad. Qawariro gitu. Itu berlaku 246. iya, namanya sifrun mustadir. Kan sama-sama ya? Iya. Ya, itulah yang namanya perbedaan antara sifrun mustatilun, sifrun mustadirun. Tulisannya betul, Papa bilang betul, tulisannya sama. Tapi posisi sifirnya beda. Sang pertama coba Bapak lihat di Quran. Kalau di buku itu tidak ditampakkan. Coba Bapak lihat di Quran, Pak. Di Quran di qawariro yang pertama itu lonjong. Kalau di Quran lonjong. Lonjong. Qawariro kedua bulat. Nah, kalau di LBQ bukunya nggak ada lonjong, ketikannya nggak ada. Ya, nggak sempet ngetik tuh, nggak sempet ngetiknya, ya, sehingga perlu banyak revisi, bulat semua. Ya kalau nggak dijelasin kan, ini sama Pak Ustadz. Itu perlunya talaki musyafah begitu. Kalau belajar sama buku aja nggak ada gurunya, ya menyesatkan, gitu, ya. Ada yang belajar tanpa guru begitu. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa itu. Kenapa nggak ada gurunya? Itu kan? Oke. Ya. Iya. Ad-Dahr ayat 4. Ya. Makanya kan ini bacaan khusus yang tidak berlaku umum, namanya muskilat atau gharib. Ya, tulisannya koyongono, mocone koyongene, gitu. Itu bahasa Jawanya begitu. Yang bukan orang Jawa, nggak usah pikirin. Ya, ya, gharib atau bacaan yang tidak sesuai dengan tulisan, gitu. Ya, oke. Ya, ini dalam kalimat qawariro. Kenapa sebut kalimat? Kalau bahasa Arab itu kata itu kalimat. Al-kalimah itu kata. Pak Ustadz, kalimat sama kata beda. Enggak, bahasa Arab itu al-kalimah ya kata. Tapi kalau bahasa Indonesia kalimat iya terdiri dari beberapa kata. Ya, makanya perlu belajar bahasa Arab. Ya, nanti kalau sempat udah full aja ngajinya, Selasa, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Ya kan banyak yang begitu kan, full. Ada lagi yang ikut kajian ini, kajian itu, gitu. Nggak apa-apa, orang waktunya lebih banyak kok sekarang. Ya, mau ngapain lagi gitu. Yang pusing kalau ujian, Ustaz. Ya? Yang pusing kalau ujian. Ya, jadi jangan dibikin pusing. Kan ujiannya nggak pakai ini, nggak pakai ijazah yang buat ngelamar. Bisa buat ngelamar nggak? Sertifikat Tartil 2 LBQ, ngelamar di musola, jadi imam rawatib.
Kan nggak perlu ngelamar. Imam itu jangan melamar, tapi dilamar. Makanya nggak ada istilah gue jadi imam dong. Nggak ada. Imam itu kebanyakan dorong-dorongan. Sampein aja. Coba kalau di mall dorong-dorongan nggak? Yang didorong yang pakai kopiah. Kenapa? Ustadz, pasti Ustadz. yang jenggot pakai kopiah, nah gitu, didorong tuh, gitu, ya. Kenapa? Identitas. Gitu. Yang botak nggak disuruh ke depan, yang botak. Itu, ya. Tapi biasanya dorong-dorongan itu kalau sholatnya bacaannya sir, yang nggak bisa didengar. Yang desis semua dah. Itu biasanya yang begitu mah cepet saja depan. Gitu. Tapi kalau udah maghrib isya, nggak apa-apa. Kalau orang LBK nggak apa-apa, maju aja. Sekalian tes kemampuan. Orang tes kemampuan ketika jadi imam. Kalau orang jadi imam itu tes kemampuannya di mana? Sekalian tes mental. Orang jangan sombong banget deh. Ngaji udah bener, suruh jadi imam belum tentu mulus, belum tentu. Kenapa? Ada beban. Apalagi lagi jadi imam. Ya, ustadz di belakang lagi. Ya. Kira-kira lanjut nggak? Suaranya pales. Tapi kalau sudah ada modal, kenapa tidak? Begitu. Tinggal mental. Saya dulu di tesnya belakang mertua. Lu imam. Ya. Mertua di belakang. Udah baca yang fasih. Gua nggak salah ngambil lu, gitu. Kenapa? Bacaannya lumayan lebih bagus dari mertua, maksudnya gitu. Ya, oke. Jadi nggak usah pada grogi kalau jadi imam, ya. Kalau imam grogi nanti atin ujungnya al-asr. Ya. Ada nggak atin ujung al-asr? Ada. Wow. Udah hebat banget. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw. Modal tidak mental jatuh. Ya, saya pernah bermakmum dengan seseorang itu membaca surah Al-A'la berujung Al-Ghasyiyah. Ya. Mulai nyasar pada fadzakir. Kan ada fadzakir in nafa'atiz dzikra, ada fadzakir innama anta mudzakir. Al-A'la berujung Al-Ghasyiyah. Begitu fadzakir innama anta mudzakir. Lah pindah. Bisnya fadzakir in nafa'atiz dzikra. Kan sama-sama fadzakir. Kalau nggak siap mental begitu, Bu. Ya? Di belakang ngomong subhanallah. Iya subhanallah, cuman kalau dia nggak ngeh, nah, gitu. Perasaan dia bener aja orang sama-sama fadzakir. Ya, ada nggak yang mau coba pada ayat 15 waqaf di qawariro? Monggo, silahkan. Siapa yang mau coba? Nggak apa-apa, tes mental. Ya, silahkan Bun. Waqafnya di qawariro. Dari wa yufafu alaihim bi. Tajunya atur. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yufafu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat
Iya, kalau wakaf begitu. Ya. Sekarang ibu wasol, wakafnya di kawariro yang kedua dari wa aqwabin aja biar nafasnya nyampe. Iya. وأكواب كانت قوارير وقوارير. Roknya jangan keseret. Wa akwabin kanat qawadira qawarir. Coba ulang. وأكواب كانت قوارير وقوارير. Nah, sekarang qawarironya dua bawa dari wa akwabin sampai taqdira. Ya. وأكواب كانت قوارير وقوارير. Iya lanjut, qawariro dua-duanya bawa. وأكواب كانت قوارير وقوارير ومن فضة قدروها تقديرا. Iya, cuma qawarir ro-nya dibaca tarqiq. Setiap ro yang berharokat kasroh di awal, di tengah, di pinggir semua dibacanya dengan tipis. Ri bukan ri. Siapa lagi selain ibu yang mau coba? Ayo. Nih masuk film nih. Ayo, masuk rekaman. Ayo. Siapa lagi? Yo, ada yang mau nekat? Gak apa-apa, yuk. Ya? Ibu, iya silakan. Iya. Ya. Dari wa aqwabin aja. Dari wa aqwabin kanat qawariro, waqaf di qawariro. Sekarang qawariro 15 akhir dengan qawariro 16 awal. Sekarang dua qawarir sambung dari wa aqwabin. Iya, mewakili kelas berarti kalau diwakili 2 orang, 3 orang udah bagus, bener berarti yang lain bener. Yang lain insya Allah bisa, yang bisa mah. Iya, Neng. Ya, kamu. Ya. Kayak tadi dari wa aqwabin. Nah, benar salah? Salah. Sekarang wakaf di qawariro pertama dulu. Sekarang di qawariro kedua, waqwabin. Sekarang qawariro dua-duanya disambung sampai taqdiro. Iya, itu lagu apa? Hah? Dia yang baca dia nggak tahu. Yo, bagus. Lagu Ros. Wa aqwabin kanat qawarira. Iya. Wa aqwabin kanat qawarira qawarir.
Iya. وأكواب كانت Ulang. وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا. Ada yang salah nggak? Qaddaruha. Ru-nya panjang kan? Oke. Jadi kesimpulan cara bacanya seperti itu. Paham semua ya? Oke. Sekarang pindah yang lain. Ya. Itu yang di ayat 16 berarti yang qawariro kalau di wakaf berarti yang terakhir tarkik. Oh, terakhir tarkik. Karena rohnya sukun aridoh sebelumnya mad sebelumnya kasroh tetap dibaca tarkik tipis, betul ya. Ya, Jadi kan meminta lagu itu strateginya gimana? ya. Strateginya gimana? Lagu nih kalau di tartil 2 kan lagunya lagu ros ya. Itu ambil aja standar sholawat misalnya. Ya Sayyidi ya Rasulullah. Hafal nggak? Ya man lahul jahu indallah. Innal musina qad ja'u li dzambi astaghfirullah. Ini rumus ya. Bagaimana menerapkannya dalam ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Sama nggak kira-kira? Sama. Tapi kan nggak harus dengan geraknya sama. Ya Sayyidi atin watini wa zaituni wa turisinin. Kacau madnya. Nah, itu cuma rumusan. Oke, ya, sama nih kalau ibu-ibu di masjid itu yang siapa ingin ke surga itu lagu ros itu. Tapi itu salah kalau mengikuti lagu itu di beda lagi. Ya, karena belum terbiasa. Kalau saya kan dari mulai umur 7 tahun. Ini mulai start 70. Jadi harusnya istiqomah. Jangan pernah merasa saya nggak bisa. Jangan pernah berkata seperti itu. Iya, harus bisa. Makanya ibu datang ke sini untuk apa? Saya lebih baik dari kemarin. Besok lebih baik dari hari ini. Apapun kata orang, anjing menggonggong, khalifah tetap. Gitu. Harus begitu. Ibu, bapak itu kalau mau ngaji LBQ jangan dengerin kata orang. Yang miring-miring udah. Makanya udah niatkan istiqomah untuk belajar ngaji minimal. Kalaupun ilmunya nggak naik-naik, tapi pahalanya kan naik. Bener nggak? Iya, pahalanya kan naik. Minimal, kalaupun nggak bisa, kata Allah, kamu nggak bisa nggak apa-apa, tapi surga udah kejanjikan. Janjinya surga buat orang yang baca Quran. Emang di alam kubur bahasanya bahasa Jawa. Sinten pangeran sampean. Ada nggak malaikat begitu? Nggak ada. Bahasanya Arab semua. Sinten pangeran sampean? Nggih, nggak ada. Nah itu melalui jalur Al-Quran. Lafaz kita di hadapan malaikat ketika dipertanyakan tentang unsur-unsur agama dalam kubur itu bagaimana kebiasaan kita di dunia. Sering baca Quran, Qurannya menuntun.
Sering bergaul dengan orang yang baca Quran, Qurannya menuntun. Ada yang udah hafal banget, ditanya kunci jawaban udah ada semua. Man rabbuka? Allah Rabbi. Man nabiyuka? Muhammad Nabi. Man imamuka? Al-Quran imami. Hafal semua. Masuk kubur. Man rabbuka? Naon udah dibuka-buka. Gak tahu kenapa, imannya nggak ada, ngaji kagak. Iya, itu kan bahasanya bahasa Al-Quran. Jadi Quran yang kita baca yang akan membimbing gitu. Di alam kuburnya ditanya bahasa Arab. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Yang sering ngaji ya bisa jawab lah. Yang nggak ngaji, ntar dulu malaikat saya mau ngaji dulu. Bisa. Kebiasaan itu. Makanya orang mati juga bagaimana kebiasaan, Pak. Kebanyakan orang mati itu bagaimana kebiasaan. Lagi banting kartu tiap hari, lagi banting kartu mati. Ibu-ibu itu hobinya itu sholat duha, tahajud, sholatnya rajin, baca Quran rajin. Bisa jadi meninggal sedang baca Quran, bisa jadi meninggal sedang tahajud, bisa jadi meninggal sedang sholat. Kena kebiasaan. Malaikat nunggunya dengan kebiasaan kita. Itu. Yang hari bahasa Arab kata orang Arab itu sendiri dari lahir bahasa Arab belum tentu bisa. Belum tentu bisa lah. Yang orang Arab sendiri baca Quran ada yang nggak bisa, ya kan? Bagaimana kita punya usaha gitu. Makanya kata Nabi, baca Quran itu dalam setiap saat, karena yang membimbing kita nanti Al-Quran. Quran yang kita baca akan jadi syafaat. Tahu syafaat? Ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran, bahwa Quran dari kiamat nanti akan menjadi syafaat buat para pembaca-pembacanya. Gitu. Ya? Hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Iqra'ul Quran, bacalah Al-Quran. Fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Sungguhnya Al-Quran itu pada hari kiamat nanti akan menjadi syafaat bagi para pembaca-pembacanya. Makanya jangan ada waktu luang tanpa baca Al-Quran. Gak usah ngebacain tetangga, baca Quran. Ya, ada hadis yang indah tuh, Pak. Tuba liman saghalahu aibuhu an uyubin nas. Betapa mulia orang yang dalam setiap hari itu sibuk menghitung dirinya sendiri sampai lupa akan kesalahan orang lain. Kita kebalik apa enggak? Kita kadang-kadang kebalik, termasuk gurunya. Ya, sibuk ngurusin orang lain, urusan diri sendiri terlupakan. Paling guru kebanyakan nasehatin doang, kadang-kadang nggak ternasehati dirinya. Ya, kayak saya banyak nasihatin orang. Apa saya ternasehati oleh diri saya? Yang tahu saya. Ya. Kita kan terbungkus sama casing. Tuh Pak Ustadz banyak hebat tuh. Kopiahnya aja nungging. Bajunya rapi. Pakai kacamata, pakai ini, pakai itu. Orang melihat casing. Ya. Kalau Allah buka casing kita semua. Ayo. Ya, gak jaminan kok. Jangan-jangan orang yang gak pernah nongol kemana-mana itu yang casingnya bagus. Ya, makanya yuk kita tutup casing kita yang rusak itu dengan baca Al-Quran. Gak ada jaminan kita semua itu ya di hadapan Allah, Allah tahu. Ditutupi oleh casingnya Allah gitu. Masih syukur kan? Casing kita ketutup, ditutupi sama casing kita semua. Ya, ya. Kan ada yang habis. Ya. Itu kan di hadis kan dalam bahwa akan bisa memberi syafaat kepada orang. Nah kalau misalnya bisa baca Al-Quran tadi, yang tadi baca Al-Quran itu, bandingkan dengan habis itu bedanya gimana? Tergantung, Pak. Innamal a'malu bin niat. Tergantung niat amal kita untuk apa. Gitu. Ketika niatnya ya memang baik, kebaikan itu akan untuk dirinya sendiri dan bermanfaat untuk sekelilingnya.
Gitu. Jadi kalau Bapak baca Quran juga efek positifnya kan ke banyak orang. Bapak baca Quran, yang ngajak belajar Quran dulu Bapak siapa? Istri misalnya, Pak ngaji Pak, istri dapat. Terus anaknya, Bapak hati-hati ya belajar Quran, dapat nggak? Dapat. Saya dapat nggak? Oh dapat. Terus saya nggak dapat, saya pulang. Itu. Semua orang yang ikut berinteraksi dalam Al-Quran itu dapat pahala dari seorang yang membaca Al-Quran. Termasuk kita pernah wakaf Al-Quran dalam masjid. Masjid apa saja, Quran dibaca. Kita dapat gak? Dapat pahala. Tapi dengan catatan niatnya ikhlas. Innamal a'malu bin, niatnya lurus. Itu bukan karena ria, ada mertua, saya mau taruh Quran di. Bisa. Itu Pak. Ya. 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 Iya kan kalau muskilat itu berada di surat-surat tertentu saja gitu. Artinya ya tidak tersebar di semua surah yang ada. Surah-surah tertentu yang ada masuk dalam kelompok surah-surah gharib atau surah-surah yang muskilat di situ. Ya. Ya, silakan Pak. Ya, kalau yang tadi itu kalau Kori dia kan tahu bahwa itu musilat. Tidak semua. Nah, kalau dia tahu terus diulang-ulang di situ boleh. Maksudnya dibacaannya itu Nggak apa-apa. dengan form seperti itu bisa. Boleh. Sekalian mencontohkan ke cara baca. Ya, kalau lagi baca, misalnya saya baca salasil, misalnya. Yang pertama baca salasil, salasila. Lanjut. Salasila wa aghlala wa sa'ira. Dengan 3 kali baca, dengan contoh-contoh itu, nggak masalah. Nilainya gimana? Ya, nilainya cakep. Wah, nilainya cakep tuh, pinter juga tuh. Gitu. Kalau cuma sekali salasila wa aghlalam, itu sih cuma 1 kali jalan, jangan-jangan diragukan itu mampu nggak ketika wakaf. Gitu. Makanya ada belajar qiraat MTQ qiraat 7. Ya. Qori akan membacakan surah ini dengan Imam Nafi' riwayat Qalun Warash. Gitu. Nanti 2 riwayat itu dibaca. Pertama dengan Qalun, kedua dengan Warash. Cara bacanya harus benar. Ya, gitu. Ya, takutnya pingsan, Bu. Ya, nanti cara baca itu seperti itu. Kalau sudah qiraat 7. Kita kan cuma baru 1 riwayat. Riwayat Hafiz. Ya, belajar pada qiraat Imam Asim, riwayatnya Hafiz, Thoriqnya Asy-Syatibiyah, baru 1 riwayat saja, belum 14 riwayat. Ya, yang umum itu 14 riwayat, bahkan ada yang 10 qiraat, 20 riwayat. Gitu. Ya, kita baru ujungnya doang. Ya. Ya. Sekarang di surah Al-Ahzab ayat 10. Al-Ahzab ayat 10. Al-Ahzab surah yang ke-33 ya. Ayat 10 menyambung ayat 11 Al-Ahzab. Udah ketemu? Wa tazunnuna billahi dhununa. Udah ketemu?
Ayat berapa? Ayat 10 dan 11. Sudah ada? Oke. Nah, ini masalahnya bagaimana ketika nyambung dengan ayat yang ke-11 dari akhir ayat 10. Ketika wakaf di ayat 10, karena di sini adalah lambangnya adalah sifrun mustatil, maka pada wakaf maka dibaca dengan 2 harokat. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Itu di wakaf 2 harokat. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Paham? Ketika wakaf. Sekarang diwasal dengan ayat 11. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. Kalau wasal begitu, ya. Kalau wasal, naknya dibaca kalau wakaf, naknya dibaca dengan 2 harokat mad. Ya, kita baca bersama. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Yuk, ulang. Sekarang wasal. Sekarang saya baca salah apa benar nih? وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Salah benar? Salah. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ. Cakep. Yang cakep berapa harokat? 2. Yang nggak cakep? 3. Ya. Kurang dari 2 salah, lebih dari 2 salah. Sekarang saya wasol. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. Kan lagunya bagus. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ. Asik. Tuh, ya. Itu yang seperti itu, cara wasol begitu, cara wakaf begitu. Jadi catatan, ya. Oke, pada surah Al-Ahzab ayat. Oke, kita masih konsen di Al-Ahzab. Ayat 66. 66, 67, 68. Ya. Ya. Ada yang hafal? Baca? Ada yang tertantang untuk baca di belakang? Ayo, ayat 66.
Ya, ayat 66. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang wallaku finnari yaquluna ya laitana ata'ana Allah wa ata'ana Rasulah. Ya. Oke. Ya. Itu kata Rasulah di akhir ayat 66. Cara bacanya begitu. Rasulah gitu ya, dengan mad di situ. Ya. Yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na Rasulah. Berapa harokat? Dua. Jangan Rasulah. Rasulah. Rasul. Jangan dibaca Rasul. Rasulah. Dua harokat. Tandanya bulat atau lonjong. Namanya sifrun mustatil. Waqaf dua harokat. Sekarang diwasal dengan ya, waqalu rabbana yauma tuqallabu wujuhuhum fin nar yaquluna ya laitana ata'na Allah wa ata'na ar-rasul wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana. Kalau diwasal Rasulah laknya tanpa mad. Begitu juga pada ayat 67. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Waqaf sabila. Sekarang sambung dengan Rabbana. Wa qalu Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila. Rabbana sabila Rabbana gitu. Laknya dibaca pendek ketika wasal dengan Rabbana atihim. Gitu ya. Contoh. Wa qalu rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana fa adalluna sabila rabbana atihim dhi'faini minal 'adzabi wal'anhum la'nan kabira. Sampai kabiro. Yang penting bagaimana nyambungnya. Ya, itu kalau Qori diujinya dengan ayat-ayat yang begitu. Ayat-ayat jebakan Batman. Ya, ayat-ayat jebakan di situ. Ya, ini dicatat lagi Al-Ahzab 66, 67, ya. Berlaku seluruh, Ya. berlaku semua ayat dan semua tadi di sini kan begitu. Kafir. Iya, jadi ini kan berlakunya di ayat ini, ya, tidak berlaku di ayat yang lain, makanya disebut muskilat, ya, ayat-ayat tertentu, makanya tidak berlaku secara umum. Ada tanda seperti tadi. Iya, iya, ada. Jadi yang namanya tanda sifrun mustatil, sifrun mustadir berlaku di semua tempat, tapi pada ayat-ayat tertentu seperti tadi itu. Gitu. Jadi kalau ada ayat-ayat yang tandanya seperti itu, cara bacanya begitu. Misalnya lonjong, Pak.
lonjong. Oh, berarti kalau waqaf 2 harokat. Kalau wasol tanpa mad. Bulat. Oh, kalau waqaf dan wasol tanpa mad. Gitu. Itu lihat aja di situ. Di Quran yang standar itu biasanya sifrun mustatil, mustadir itu tetap ada tanda-tanda begitu. Ya, tanda-tanda bulat, tanda-tanda lonjong. Tapi kalau Qurannya Quran Madinah biasanya tidak dimunculkan. Ya, kadang-kadang ada juga ya. Kalau di Quran Madinah kadang-kadang idgham bi gunnah aja tidak muncul tasdidnya, ada yang begitu ya. Tapi cara bacanya sama, makanya perlu dengan standar-standar yang ada. Ya. Masih ada waktu kan? Masih 5 menit lagi. Ya. Oke. Nanti materinya saya share. Ya, materinya saya share. Wa yabsutu. Ini masuk dalam badal. Ya. Huruf-huruf badal, huruf-huruf pengganti. Contoh pada Baqarah ayat 245. Baqarah 245. Al-Baqarah ayat 245. Ada nggak kata kalimat wayab sutu? 245, udah ketemu? Ya. Ada wayab sutu? Coba yang sudah buka. Ada kan? Nih, tulisannya begini. Wayab. Di sini ada sinnya. Ya? Iya. Nah, di sini namanya kasus badal. Tahu badal? Mengganti bunyi shad menjadi sin. Dalam qiraat kita, Hafaz membacanya dengan sin. Wayabsutu, bukan wayabsutu. Berarti di qiraat riwayat yang lain berarti ada yang membaca dengan shad. Nah, jadi kalau ada begini nih, ada begini berarti kalau kita bacanya dengan sin berarti ada riwayat lain baca dengan shad. Tapi kita bacanya pakai sin, makanya disebut badal. Dibadal shadnya dengan sin. Wayabsutu. Ya. Kemudian di surah Al-Ghasyiyah ayat 22. Lasta alaihim bimusaytir. Bimusaytir. Di sini ada apa? Sin kecil. Sta'alaihim bimusaytir. Dalam riwayat Hafs yang kita pelajari membaca dengan shad. Ya, tetap membaca dengan shad. Berarti ada riwayat lain membaca dengan sin. Jadi kalau ada baca bimusaytir berarti dia membaca dengan riwayat yang lain. Tentu kita harus tahu asbabnya, asal-usulnya. Tapi kalau kita baca tetap dengan shad, bimusaytir. Iya. Al-Ghasyiyah kan udah dipelajari kemarin kan? Ya. Ayat 22. Lasta alaihim
bimusaytir, tetap dengan shad. Walaupun di situ ada sin kecil. Kemudian pada surah Al-A'raf 69. Al-A'raf 69 ada kata bastah. Ada kata bas. Tidak merubah arti yang jauh. Tidak merubah arti karena ini masuk dalam wilayah cara baca. Jadi masuk dalam wilayah qiraat. Ya, tetap tidak akan merubah arti. Jadi antara bastoh dengan bastoh artinya sama. 69. Ya. 69 ada kata bastoh. Kita membacanya dengan sin, bastoh. Nah, kenapa dibaca dengan sin? Masuk dalam muskilat dalam kategori apa? Badal. Mengganti huruf. Tapi dengan tuntunan ya riwayat. Terakhir pada surah At-Tur ayat 37. At-Tur ayat 37. Ketemu? Surah yang berapa? Surah yang ke-50? 52. Ayatnya 37. Ada kata al-musaytirun. Ada nggak di situ? Ada kan? Al-musaytirun. Nah, di situ boleh dibaca dengan sin, boleh juga dibaca dengan shad. Jadi kalau ada qori baca al-musaytirun, betul. Yang baca al-musaytirun, betul. Dibetulkan dua-duanya, cara bacanya dengan dua cara. Ya. Ya, jadi tidak ada badal, artinya dengan dua-duanya boleh. Dengan sin boleh, dengan shad boleh. Artinya sin dibadal shad boleh, shad dibadal sin boleh. Jadi tetap badal di situ. Ya, al-musaytirun. Kalimat yang lain. Ya. Nanti juga boleh. Ya. Yang tidak merubah arti, berarti kalimat yang lain. Ada tanda ini. Nanti juga boleh juga. Enggak boleh. Nah, artinya tidak merubah arti. Kan? Iya, tidak berubah arti, tapi dalam ilmu qiraat itu enggak boleh. Jadi karena perkiraatan, karena beda lahjah. Kayak ini Pak, riwayatnya tuh kalau Bapak itu di kampung Bapak, kalau kambing itu mengembik. Di wilayah lain ada bilang mengembik kan. Nah itu larinya kepada lahjah, dialek di zaman Rasul. Tapi pada kata-kata tertentu saja. Gitu. Jadi tidak akan membaca yang lain kemudian mengikuti cara baca di ayat-ayat ini. Makanya disebut gharib, disebut apa? Muskilat yang tidak berlaku umum. Artinya tidak umum berlaku pada ayat-ayat lain yang hurufnya sama gitu. Itu, Pak. Kalau saat itu rumusnya ada yang di bawah, ada yang di atas. Iya, nggak masalah. Itu rosem aja cara penulisan. Iya. Oke, nanti ini materinya saya share ya. Oke. Ya, alhamdulillah sudah selesai jam 9. Mudah-mudahan kehadiran kita ada manfaat dan insya Allah akan meraih kebaikan-kebaikan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.